نظرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وذريته الكرام. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana dengan segala limpahan karunia, taufik, hidayah, inayah, dan juga nikmat-nikmat yang telah diberikan kepada kita, alhamdulillah kita dikumpulkan di pagi yang mulia, di tempat yang mulia, dan dalam keadaan yang mulia pula. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kita kemuliaan dunia dan akhirat, dan kita berharap perkumpulan kita ini menjadi sebab Allah mengumpulkan kita di dalam surga bersama Rasulullah, bersama para anbiya, para aulia, dan orang-orang saleh yang lainnya. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa pula salawat salam selalu tercurah, terlimpah pada junjungan kita, Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in, tabi'it tabi'in ila yaumiddin, amma ba'du. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sama-sama kita memperbaharui niat i'tikaf di dalam masjid ini dengan niat nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Dalam hati sahaja aku beriktikaf di dalam masjid ini sunat karena Allah Ta'ala. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sebagaimana kita ketahui di dalam pertemuan kita sebelumnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika tiba di kota Madinah, beliau itu singgah pertama kali di rumah seorang sahabat yang bernama Abu Ayyub Al-Ansari, dan beliau bermukim di rumah Abu Ayyub selama 7 bulan. Nah, di masa 7 bulan tersebut Rasul sallallahu alaihi wasallam mengutus sahabat yang bernama Zaid bin Harithah dan juga Aba Rafi dengan membawa 2 unta dan uang sebesar 500 dirham menuju kota Mekah. Akhirnya 2 orang tersebut, Zaid bin Harithah dan Abu Rafi, tiba di kota Mekah, dan mereka membawa daripada keluarga-keluarga Nabi untuk berhijrah. Ya, di antaranya itu Sayyidah Fatimah yang ketika itu masih di Mekah, dibawa oleh Zaid bin Harithah dan Abu Rafi ini ke kota Mekah. Anak Nabi Ummu Kulsum, istri Nabi yang dinikahi oleh Rasulullah setelah Sayyidah Khadijah di kota Mekah, Saudah bintu Zam'ah, dan begitu juga salah seorang anak laki-laki yang bernama Usamah bin Zaid serta ibunya yang bernama Ummu Aiman. Ini pun dibawa juga oleh sahabat Nabi yang bernama Zaid bin Harithah, yang mana Ummu Aiman dan juga Usamah bin Zaid itu tidak lain, itu adalah anak dan istri daripada Zaid bin Harithah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Nah, ketika
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah 7 bulan berdiam di rumah Abu Ayyub Al-Ansari, beliau memulai membangun rumah yang begitu sederhana, bahkan tidak dikatakan rumah, lebih disebut dengan hujrah. Kalau bahasa kita hujrah itu kamar. Untuk siapa? Untuk istri beliau yang ketika itu sudah beliau nikahi, yaitu Sayyidah Aisyah, ketika beliau nikahi di kota Mekah. Nah, dibangunkan rumah di samping Masjid Nabawi. Kebetulan rumah Abu Ayyub Al-Ansari ini jadi kita besubarangan lawan Masjid Nabawi. Kalau sekarang rumah Abu Ayyub Al-Ansari itu makam Rasulullah, berbetulan di dalam Masjid Nabawi nang kubah hijaunya. Nah, itu pas di muka arah kiblat, mungkin sekitar 20 meter itu rumah Abu Ayyub Al-Ansari, berkitar sedikit ke kiri kalaunya kita hadap ke kiblat. Nah, di seberang rumah Abu Ayyub Al-Ansari Rasul membangun rumah gasan Sayyidah Aisyah, disebut itu kamar Aisyah. Kamar Aisyah, lebarnya, luasnya itu rumah kalau dihitung meteran wahini itu 8 meter kali 5,5, dan itu hanya memiliki 1 pintu, serta diriwayatkan itu tidak memiliki jendela, dan itu terbuat dari tanah liat, sangat sederhana. Ada salah seorang sahabat Rasulullah SAW pernah menceritakan, yang mana sahabat Nabi ini ketujuh menggani Rasulullah. Aku pernah Jersidin masuk ke dalam rumah istri Rasulullah. Itu rumah istri Rasulullah tingginya, tinggi palapunnya aja kita. Maka orang bahari itu ya palapun ya hatap. Itu tingginya tidak lebih daripada setumbang berdiri tangan beangkat. Artinya apa? Rumah-rumah yang Nabi bangun untuk istri-istri beliau itu bukanlah rumah-rumah mewah, tapi sangat sederhana. Kenapa demikian? Karena di dalam Islam bukan hal yang terpuji membangun bangunan dengan bermewah-mewah, bermegah-megah. Kalau memang diperlukan, bangunlah bangunan yang luas, bangunlah bangunan yang banyak. Kalau memang perlu, orang bola majelis kada kawa halus, orang bola masjid kada kawa halus. Kenapa? Karena memang diperlukan untuk menampung jamaah yang banyak. Masjid nang paling ganal sedunian Masjidil Haram, luas tapi tetap kada menampung. Akhirnya apa? Ditambahi orang perluasannya. Ada jadi masalah kalau itu memang diperlukan. Tapi kalau itu perkara, itu bangunan tidak diperlukan, di dalam Islam itu bukan sesuatu yang terpuji untuk dibangun bermewah-mewah. Di dalam rumah misalnya 2 laki bini, anak seikong, maulah rumah hendak bulah rumah hanyar juga, baulah rumah betajak. Nah, di dalam rumah tuh kamarnya 20, siapa naman diam ya jangan. Kebanyakan lebihan. Nah, kebanyakan lebihan sia-sia. Nah, makanya Rasulullah SAW ketika Jibril datang bertanya kepada Rasulullah tentang tanda hari kiamat, Rasulullah akan menyebutkan wa antaral hufatal urata ri'a asya'i yatatawaluna fil bunyan. Tanda para kiamat itu ya Nabi, engkau melihat orang-orang yang tidak bersandal, tidak berpakaian, gawiannya itu mengembala kambing, artinya orang susah. Mereka berlomba-lomba bati tinggian bememewahan di dalam membangun bangunan. Itu je Nabi tanda para kiamat. Tanda para kiamat. Wah ini bang, kayak apa kita? Lihat ya, kira-kira orang mula rumah tuh banyak hutang nggak ada? Nah, rumah nak ada cukup aja, guring lawan kawitan mayu aja. Tapi hendak isi rumah biar hutang 10 tahun, 20 tahun. Apakah itu terpuji? Bukan terpuji.
Tercelakah? Memang tidak mesti tercela, tapi itu tidak terpuji. Makanya ujar ulama merangkum dari beberapa hadis Rasulullah SAW, mereka menyimpulkan bahwa setiap rezeki nafkah yang kita keluarkan itu pasti diganti oleh Allah, kecuali dua. Sebagaimana janji Allah pasti diganti. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu. Apa-apa yang kau infakkan dari sesuatu, Allah pasti mengganti. Tapi ada dua ajar ulama yang ada bacangan diganti. Napa? Yang pertama, bila itu nafkah, itu mengeluarkan harta dalam kemaksiatan, jelas kada akan diganti. Napa kemaksiatnya kada akan diganti oleh Allah? Nah, berremian maksiat, orang nukar ini tapi gasan maksiat, orang menyumbang ini tapi sumbangan gasan maksiat, kegiatan maksiat kada akan diganti oleh Allah. Nah, yang kedua jar ulama yang tidak akan diganti itu adalah uang yang dipakai untuk bermegah-megah di dalam membangun rumah. Nah, makanya ada sedikit orang-orang nang imbah bangun rumah kada lewes duit itu karasaan benar menipis. Kalau orang tulak haji duit banyak itu terbukti, orang berumrah terbulik je pajangan, terbulik haji pajangan, dan itu terbukti banyak duitnya nang dikeluarkan. Tapi banyak juga akhirnya masuk. Tapi kalau orang membangun rumah banyak duit nang dihabiskan, Allah tidak akan mengganti, ujar para ulama. Nah, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Apalagi kalau pula rumah itu bermewah-mewah, bertinggi-tinggi. Kita melihat sekarang di negara-negara Islam, di Saudi, negara nang di situ timbul terbit agama Islam dahulunya nang dibawa oleh Rasulullah. Tapi kenyataannya di situ kayak apa? Orang sudah mulai berlomba-lomba dalam membangun bangunan. Bahkan kita melihat langsung jam paling tinggi di dunia itu andaknya di Higa Masjidil Haram. Di Higa Masjidil Haram hampir 700 meter tingginya. Hampir 700 meter tingginya itu bangunan. Nah, lantainya sampai 90-an. Nah, saking banyaknya itu. Ini bangunan yang tinggi. Apa tujuan dibangun? Memang tujuannya ada untuk memudahkan orang-orang yang jauh daripada Masjidil Haram meminandui arah kiblat. Karena itu menara jam itu kelihatan dari jarak 7 km sampai 10 km. Nah, 7 km sampai 10 km kelihatan mulai jauh. Asal ada talindung gunung aja. Lalu orang-orang Makkah nang rumahnya jauh dari Masjidil Haram mengarahkan arah kiblat itu mematuk ke jam itu. Kenapa? Karena jam itu parak andaknya lawan Ka'bah. Itu tujuannya. Nah, tapi disuruh kan, ada disuruh dalam agama untuk bermewah-mewah itu. Bahkan ulama di dalam kitab Ta'lim Al-Muta'allim menyebutkan di antara hal yang makruh yang bisa mewaris pengelupa itu adalah melihat bangunan-bangunan tinggi. Melihat bangunan-bangunan tinggi. Bahkan oleh sebagian ulama dikatakan orang kalau melakukan satu perjalanan nang mana perjalanannya itu untuk melihat bangunan tinggi, hendak ke mana tulak, hendak ke Dubai. Kenapa dicari di Dubai? Hendak melihat bangunan yang paling tinggi sedunia. Nah, ada kalau yang tingginya parak sapal tuh. Nah, hendak melihat bangunan-bangunan tinggi. Ujar sebagian ulama ini musafirnya tidak tergolong musafir yang dibolehkan untuk jamak dan kasar. Kenapa? Karena musafirnya makruh. Itu menurut sebagian ulama. Nah, makanya Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, beliau itu ketika berjalan dengan muridnya, bila setiap melewati bangunan yang mewah, bangunan yang megah, beliau itu memalingkan pandangan. Andai kata itu bangunan andaknya sebelah kiri, sidin jangan ke kanan. Bila andaknya di kanan, sidin jangan ke kiri. Andaknya di kanan ada, di kiri ada, betunduk sidin. Nang murid heran.
Wahai guru, apa pian nih? Maka setiap melewati bangunan mewah pian memalingkan wajah. Ujar Sidin, karena orang memandang bangunan mewah itu lalu mau timbul di hatinya ingin hendak beisi nang macam tu juga. Kita kalau kada pejangan kapingin beisi rumah nang mewah, kecuali kita suah menit rumah orang. Namun kita kada suah melihat, kita kepingin. Nah, sedangkan keinginan itu bukan keinginan terpuji, Jasidin. Kenapa? Itulah yang membuat orang jadi kada qanaah, tidak merasa cukup dengan apa nang ada. Gara-gara kita melihat pun orang, lalu nang ada ni asa kada cukup, padahal cukup benar. Kalau kita bandingkan rumah kita dengan rumah nang dibangun oleh Rasul, jauh tanyaman rumah kita wah ini. Tapi kenapa kita masih aja kepingin rumah nang lebih mewah? Karena kita mahir melihati pun orang, mahir melihat ampun orang. Rumah Rasulullah nang dibangun oleh Sidin 5x8 segi 4 wara bentuknya kotak, kada ada berhias sana sini dada. Nah, lawangnya pun terbatas, maka di situ guring, di situ bemasak, kada hajat aja keluar pada tempat itu. Nah, itu dibangun oleh Rasul, tingginya pun kada seberapa, hanya paling sejengkal atau 2 jengkal dari atas kepala. Ini dibangun oleh Rasulullah di samping Masjid Nabawi untuk Sayyidah Aisyah. Nah, nang sekarang itu rumah menjadi tempat makam Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau bentuk makam Rasul nang wayah ini itu kada nang mulai zaman Nabi, itu mulai zaman, ada yang meriwayatkan mulai zaman Khalifah Harun Ar-Rasyid, lalu dipugar, diperbaiki, lalu kelihatannya mewah. Kalau nyasa asalnya itu segi 4 kayak Ka'bah bang, Ka'bah nang kadeba lambu. Nah, segi 4 wara. Nah, dan setelah itu beberapa tahun kemudian saat Rasul menikah dengan Sayyidah Hafsah, anaknya Sayyidina Umar, Nabi membangunkan pulang rumah kamar nang sama lawan Abu Aisyah. Tatai lawan rumah Aisyah tadi, betatai dan sama persis, lebarnya sama, panjangnya sama, tingginya sama, sama bentuknya segi 4 seadanya. Makanya diriwayatkan oleh para ulama, Sayyidah Aisyah dengan Sayyidah Hafsah nih, kalau hendak bepapandiran kada perlu keluar pada rumah. Kenapa? Rumah bilang begampir tawing, betatai lawan rumah Sayyidah Aisyah. Kalau sekarang itu lokasinya ya sudah menjadi bagian dalam Masjid Nabawi ini tuh. Nah, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Nah, dari sana kita bisa belajar kesederhanaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Andai kata kita di hati ini ada kepingin hendak kayak bisi rumah kayak orang, niatnya apa gerang? Apakah kita ini hanya sekedar untuk bermewah-mewah? Buang keinginan tuh. Apakah kita ini untuk menampung orang banyak? Silahkan hendak bakal pingin, bagus saja. Atau kita niat di hati, andai kata ada ulama nang datang, andai kata ada habib nang datang, nyaman aku kalau menjamu, kada perlu lagi habib tu ulama tu mencari hotel, rumah aku aja naik, bermalam di rumah aku aja. Nah, ini mulia, ada jadi masalah. Atau misal bangun rumah tujuan apa? Sekira orang jamaah bila ada majelis ta'lim nyaman duduk, disediakan rumah nang ganal itu gasan jadi majelis ta'lim. Ini bagus kalau kayak itu demikian niatnya. Tapi kalau hanya sekedar untuk bermewah-mewah, nah maka itu lebih baik dibuang keinginan kita tersebut. Kenapa? Karena terkadang keinginan itu mengganggu kekhusyuan ibadah kita itu. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Nah, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berada di kota Madinah, beliau itu sudah memiliki sejenis struktur organisasi. Nabi sebagai pemimpin Islam ketika itu sudah ada berisi caranya bagi kita, wah ini anak buah nang mengurus berbagai urusan sidin. Nabi itu dibantu, apalagi kita tahu Rasulullah itu orangnya ummi, ada bisa baca, ada bisa tulis. Nah, maka tukang tulis surat ada Nabi itu. Nabi itu hidup sendiri, hidupnya kada banyak bergantung dengan orang, tapi sahabat peduli. Akhirnya ada sahabat-sahabat nang setia
untuk menjadi pengawalnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketika Nabi tiba di kota Madinah, itu ada salah seorang perempuan datang kepada Rasul membawa anaknya. Nah, perempuan tersebut bernama Ummu Sulaim. Ujar Ummu Sulaim, wahai Rasulullah, ni anak ulun bariakan kepada pian untuk menjadi pelayan pian. Namanya Anas bin Malik. Ketika itu masih berusia 10 tahun. Nah, Anas bin Malik diserahkan oleh Ummu Sulaim tidak semata-mata untuk jadi pelayan. Salah satu tujuannya adalah agar Anas bin Malik ini bisa belajar dari kehidupan Rasulullah SAW dan mendapat doa Rasulullah SAW. Dan akhirnya itu terjadi. Anas bin Malik oleh Rasulullah SAW didoakan dengan beberapa doa. Di antara doa beliau kepada Anas bin Malik, Allahumma aktsir malahu wa waladah. Ya Allah, banyaki anaknya dan hartanya. Artinya banyakkan anaknya, banyaki hartanya. Imbahnya jar Nabi, ya Allah, panjangkan umurnya. Lalu ujar Rasulullah, ya Allah, masukkan dia ke dalam surga. Masukkan dia ke dalam surga. Nah, di masa tuanya Anas bin Malik ini kada lagi bagaimana di Madinah. Menurut satu riwayat beliau pindah ke Irak, ke Basrah. Di Basrah itu Anas bin Malik pernah berkata, jar Anas, sekarang aku tidak lagi melihat sahabat-sahabat Rasul di kota Basrah ini. Yang tersisa hanya aku. Artinya nang lain tabiin. Dia lagi sahabat habis nang umuran Anas, meninggalan Anas bin Malik masih berumur. Ini bukti bahwasanya doa Nabi itu dikabulkan oleh Allah, ujar Anas bin Malik. Dan Anas bin Malik itu diriwayatkan memiliki anak sebanyak 120 anak. 120 seikung orang aja sidin. Nah, tahu bini sidin berapa nggak ada kisah, cuman anak berisi 120. Usianya itu 1,5 abad Anas bin Malik nih. Tapi umur panjang, anak banyak, kada menderita hidup. Kenapa? Harta banyak juga. Oleh Rasulullah SAW sudah didoakan. Dan terbukti ketika beliau berada di kota Basrah, Anas bin Malik ini berisi kebun kurma yang luas. Dan kebun kurma Anas bin Malik ini, kalau ampun orang setahun sekali panen, ampun sidin setahun 2 kali panen. Setahun 2 kali panen berkah doa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya sidin jadi orang panyugihnya ketika itu di kota Basrah. Nah, dan Anas bin Malik ini seorang sahabat yang terkenal berkaramat. Di dalam salah satu kitabnya Imam Az-Zahabi menyebutkan, Sabit Al-Bunani rahimahullah pernah berkata. Sabit Al-Bunani ini adalah seorang ulama ahli tasawuf juga, ulama sufi juga, dari kalangan setelah sahabat. Beliau berkata, satu ketika kebunnya Anas bin Malik ini kekeringan. Lalu si penjaga kebun ini mendatangi Anas bin Malik. Didatangi oleh si penjaga kebun, wahai Anas, ini kebun kita kekeringan, kayak apa cara? Oleh Anas bin Malik turun sidin pada rumah, datangi ke tanah lapang, gak ada ke kabun, gak ada langsung ke tanah lapang, berdoa sidin, ya Allah turunkan hujan. Akhirnya apa? Allah turunkan hujan di tempat tersebut. Kada jadi layuan nang asal karing sudah, kada jadi layu sigar pulang. Nah, kabunnya Anas bin Malik. Dan nang aneh ujar si penjaga kebun, hujan tu turun hanya sebatas di kebunnya Anas bin Malik. Nang dihiga-higa kadakana, selain hanya percikan-percikan bekas tertiup angin. Nang lain kadang hujanan nang basah benar itu hanyalah kebunnya Anas bin Malik. Nah, ini berkaramat Anas bin Malik ini.
Karena apa ya? Di salah satunya karena selain beliau itu hidup sebagai seorang sahabat melayani Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan beliau pun mendapatkan doa khusus dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, artinya apa? Kalaunya Nabi nang mendoakan pasti diijabah oleh Allah. Kita berharap doa Rasulullah langsung, kita kada bertamu dengan Rasulullah. Imbah bang kayak apa kita hendak dapat doanya? Rasulullah pernah bersabda, ujar Nabi, doaul walid liwaladih ka doain nabi li ummatih. Doanya orang tua untuk anaknya itu bagaikan doa seorang nabi untuk umatnya. Sebesar apapun derajatnya tuan guru, setinggi apapun pangkat kewalian, kalau kita minta doa kepada mereka, tapi kalau kita minta doa dengan orang tua, ini jauh lebih afdal daripada kita minta doa kepada orang-orang saleh. Orang-orang saleh disuruh kita minta doa kepada mereka. Setiap bertemu disuruh minta doa. Kenapa? Nang pasti dulu kita sangka baik bahwasanya doa mereka lebih mustajab dari doa kita. Tapi jangan sampai kita kada ingat di rumah beikungan wali, amunnya kita masih beisi kawitan. Jangan sampai kita mendapat doa nang kada baik daripada orang tua kita. Dan jangan sampai kita lupa minta doakan dari orang tua kita. Kenapa? Salah satu kunci kesuksesan seseorang dunia akhirat itu adalah doa orang tua. Kenapa? Bila orang tua mendoakan, tanda orang tua itu ridha. Sedangkan di dalam hadis Rasulullah SAW, ridallah fi ridal walidain. Ridha Allah itu terletak pada ridha kedua orang tua. Bila orang tua ridha, Allah ridha. Bila orang tua itu ridha, mau mendoakan. Amun orang tua sarik aja, mau sidin kada mendoakan. Tapi kalau sidin ridha, maka sidin akan mendoakan kita. Nah, begitu pula andai kata kita nang jadi orang tua, salah satu doa terampuh, termustajab gasan anak-anak kita itu adalah doa nang kita panjatkan kepada Allah untuk mereka, untuk kebaikan mereka. Nabi Ibrahim alaihissalam pun mengajarkan doa. Beliau mendoakan dzurriyyat beliau, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikan kepadaku pasangan dan zuriat-zuriat yang menjadi penyejuk mata. Jadikan kami sebagai pemimpin di kalangan orang-orang yang bertakwa. Ini doa Nabi Ibrahim mengajarkan kepada kita, dan itu diabadikan di dalam Al-Quran. Nah, itu yang mesti kita contoh. Kenapa? Kita kalau orang tua bujur sayang di anak, kadang hadang anak minta doakan terus. Kadang-kadang anak minta doakan, kita doakan terus. Makanya ujar ulama-ulama, banyak orang-orang itu berhasil, itu salah satu sebabnya adalah berkat doa orang tua. Yang mungkin kada orang tuanya langsung, tapi orang tua nang sebelumnya, kaiknya, nininya, datuknya. Nah, begitu juga kalau kita sering mendoakan keturunan-keturunan kita, anak cucu kita. Mungkin di anak kada kelihatan, tapi bisa jadi di cucu kelihatannya. Doa-doa kita nang baik nentu. Oleh karenanya sebagai orang beriman, kita sepatutnya jangan pernah melupakan minta doa kepada orang tua, dan jangan pernah juga kita melupakan mendoakan anak-anak kita, karena kita sebagai orang tua itu mustajab doa gasan anak-anak kita itu. Nah, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Nah, ini diantara orang-orang yang melayani Rasulullah SAW, yaitu Anas bin Malik. Dan banyak lagi kisah-kisah daripada Anas bin Malik di dalam hidupnya ketika bersama Rasul. Di antaranya Anas bin Malik itu pernah berucap, Rasulullah itu tidak pernah mengatakan tidak kepadaku, tidak pernah protes kepadaku, tidak pernah menanyakan kenapa ada suat. Anas bin Malik kan kekanakan, mungkin manggai sesuatu tak salah, adalah Nabi yang nyambat kenapa ikan maka ini dada aja Anas bin Malik. Rasulullah orang yang ridha.
Karena apa? Karena dalam satu hadis Rasul itu pernah bersabda yang artinya jar Nabi, kita mesti memaafkan kepada orang-orang yang menjadi pelayan kita itu sehari sebanyak 70 kali. Bila kita bisa anak buah di toko kah, di warung kah, di rumah kah, atau di gawian kah, ada mereka berbuat salah, kita wajib memaafkannya. Jar Nabi 70 kali sehari kita disuruh memaafkannya. Kenapa gerang? Kalau kita memaafkan itu besar harapan kita pun akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita perlindungan, dijadikan kita sebagai hambanya yang bertakwa, dijadikan kita sebagai orang-orang yang selalu diberi taufik dan hidayah untuk bisa beramal kebaikan di waktu-waktu yang mulia, dikabulkan doa-doa kita, doa-doa orang tua kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita panjang umur, sehat afiat senantiasa sehingga kita bisa bertemu dengan bulan Ramadan berikutnya dalam keadaan yang lebih baik, lebih mulia dan lebih sempurna untuk meraih berbagai pahala yang diberikan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu yang dapat ulun sampaikan. Salah khilaf mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم فارق الفرقان منزل القرآن بالحكمة والبيان، بارك اللهم لنا في شهر رمضان وأعنا على الصيام والقيام ومخالفة الآثام برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله.